Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, ganti Kasubdit 2 Divisi Narkoba, kemudian Direktur Jenderal Perhubungan atau yang mewakili General Manager Bandara Soekarno Hatta atau yang mewakili para pejabat eselon 2 di lingkungan kantor pusat, Direktur Jenderal Bea Cukai, Kapolresta Bandara Soekarno Hatta atau yang mewakili Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandara Soekarno Hatta atau yang mewakili Kepala Kantor Otoritas Bandara Soekarno Hatta atau yang mewakili, serta rekan-rekan media yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya kita pada pagi hari ini melakukan konferensi pers pengungkapan penyelundupan narkotika di Bandara Soekarno Hatta. Secara umum bahwa tugas dari Bea Cukai di bandara adalah melakukan pengawasan atau penindakan terhadap barang-barang yang dilarang ataupun dibatasi. Salah satunya adalah narkotika. Beberapa waktu yang lalu Bandara Soekarno Hatta berhasil melakukan pencegahan atau pengawasan terhadap upaya penyelundupan narkotika jenis MDMA atau ekstasi sebanyak 14 bungkus. Nah, itu bisa dilihat di depan kamera bahwa hasilnya adalah kurang lebih sekitar 70.114 butir dengan berat neto sekitar 25,19 kg dan 4 gram bruto methamphetamine atau sabu-sabu. Dilakukan penegakan pada tanggal 29 Juli 2026. Secara rinci nanti akan disampaikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Umum Bandara Soekarno Hatta. Silakan, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen. Yang saya hormati Direktur Jenderal Bea Cukai, para pejabat eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai, Pak Awal yang mewakili dari Dirtipid Narkoba Baris Polri, yang mewakili dari Dirjen Perhubungan Udara, yang Bapak yang mewakili dari Kombata, dari Komunitas Bandara Soekarno Hatta, dan dari Polres, Imigrasi, dan juga Otorita Bandara. Dan saya banggakan rekan-rekan media sekalian. Jadi izin Pak Dirjen melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Dirjen. Jadi rekan-rekan sekalian, pada tanggal 29 Juli 2026 kami Bea Cukai Soekarno Hatta melakukan pengawasan atas kedatangan pilot. Ya, jadi pilot dari dari penerbangan MH727 dari Kuala Lumpur. Pada saat datang, kemudian dari analisa intelijen, kecurigaan terhadap barang yang dibawa oleh pilot yang bersangkutan, inisial MS, warga negara Malaysia, 39 tahun. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan hasilnya cukup mengejutkan. Ternyata yang bersangkutan membawa 14 bungkus ekstasi
seperti yang ada di hadapan teman-teman semua, plus 4 gram yang awalnya 4 gram sabu itu di tas yang yang dibawa langsung. Jadi perkiraan kami yang sabu tersebut adalah untuk dipakai yang bersangkutan. Sementara ekstasinya inilah yang nanti akan disebarluaskan di Indonesia. Setelah mendapatkan temuan tersebut, kami melakukan koordinasi dengan Dirtipid Narkoba Barreskrim untuk dilakukan pengembangan. Nah, nanti akan disampaikan oleh dari Barreskrim seperti apa proses pengembangannya. Namun rekan-rekan media, ini menjadi satu hal yang konsen kita semua, karena yang bersangkutan ini profesinya adalah pilot dan pada saat datang sedang atau baru saja menerbangkan pesawat tersebut dari Kuala Lumpur menuju Indonesia. Dan dari hasil pemeriksaan tes urin yang tahu ternyata positif memakai sabu, Ilex dan kokain. Jadi pada saat terbang itu sedang memakai. Nah, ini memang menjadi concern kita, makanya khusus kami undang juga dari Dirjen Perhubungan Udara Bapak Anjir, karena hal-hal seperti ini mungkin ini menjadi sesuatu yang perlu kita atasi di depan hari. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Kalau pertanyaannya kenapa pilot berani gitu mungkin ya, karena mungkin yang bersangkutan merasa kalau pilot mendapatkan jalur khusus, dan memang ada jalur khususnya buat kru dan buat pilot, tapi pengawasan yang kami lakukan tetap sama. Jadi itu yang kita lakukan terhadap pengawasan terhadap penumpang, juga pengawasan terhadap kru baik pilot maupun pramugarinya. Mungkin itu Pak Dirjen yang kami bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Hengki untuk pemaparannya. Mungkin dari Barreskrim ada yang mau disampaikan, kami silakan. Terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Direktur Budi Utama, beserta jajaran tamu undangan sekalian hadir, beserta teman-teman media yang kami banggakan dan cintai. Yang pertama yang kami ingin sampaikan, mohon izin Bapak, ucapan terima kasih kami dari Barreskrim Polri, khususnya jajaran Direktorat Tindak Pidana Narkoba beserta satuan wilayah Polda-Polda. Kenapa demikian? Sampai dengan saat ini begitu banyak pengungkapan kaitan dengan narkotika yang supporting full dari teman-teman Bea Cukai di seluruh Indonesia. Itu yang kami rasakan, baik melalui jalur laut ataupun jalur udara. Mohon izin kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Bea Cukai. Yang kedua, terkait dengan kasus yang kita kerjakan kemarin bersama-sama, alhamdulillah ini merupakan salah satu modus yang sangat menarik dan memang menjadi tantangan untuk kami untuk bisa memetakan jaringan transportasi udara yang ada di Indonesia. Sampai dengan sekarang penyelidikan pengembangan terkait dengan penangkapan pilot maskapai asing tersebut masih sedang kita tidak lanjuti, dan kita tidak akan berhenti sampai di sini. Kami bersama-sama dengan teman-teman Bea Cukai dan beberapa pemangku kepentingan lainnya sedang berupaya untuk seoptimal mungkin untuk mengembangkan ini. Terkait dengan penyidikan, mohon izin kami laporkan, kami sudah melakukan gelar perkara kemarin, di mana jelas berdasarkan hasil
menyelesaikan laboratorium forensik, sementara 14 bungkus pil dengan berbagai label. Di sini ada beberapa label, ada Louis Vuitton, ada Rolls Royce, ada Tesla dan macam-macam, itu jelas mengandung positif MDMA. Dan satu bungkus kecil juga mengandung positif metamfetamin. Yang kedua, jelas terbukti bahwa tersangka melakukan tindak pidana narkotika. Untuk itu, kepada saudara MSO kita tetapkan menjadi tersangka. Jadi demikian teman-teman, untuk penyelidikan lebih lanjut kami mohon doa kepada seluruh teman-teman semua, khususnya seluruh masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan kekompakan dan kesulitan kami selama ini dalam bersinergi, berkolaborasi untuk memberantas narkotika, mudah-mudahan insya Allah bisa mencapai hasil yang positif. Memerangi narkoba merupakan napas kami untuk anak negeri Merah Putih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mewakili Barreskrim Polri, kemudian dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Pak, mungkin ada yang mau disampaikan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas 26 kilogram saksi dan kurang lebih itu membawa 70.000 tapi 14 supir narkoba pilotasi yang mana ini maskapai luar NH Malaysia. Jadi kami di sini nanti akan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan Malaysia ini karena ini membawa penumpang Bapak Ibu sekalian. Karena hal ini membawa penumpang sangat membahayakan personal penerbangan. Ini yang tadi disampaikan Bapak ya, itu sudah memakai, posisinya memakai dan apa namanya itu narkoba tersebut. Ya kalau misalnya Indonesia untungnya Pak tidak ada apa-apa. Ini masih untung kalau Indonesia tersebut. Tapi ini terima kasih Pak, ini proses hukum dan segala macamnya berjalan dengan sesuai dengan aturan. Kami nanti akan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan Malaysia dan kita akan apa namanya itu terkait dengan kejadian ini nanti seperti apa kayak gitu Pak. Ini karena kan pilot Pak ya, berpilot asing, nanti kita koordinasi dengan pilot Indonesia, jadi kita koordinasi dengan Malaysia mungkin dengan cara ya ada punishment terkait dengan hal tersebut agar tidak terjadi lagi dan tidak membawa pesawat terbang tersebut. Atas nama pribadi dan dari apa namanya Kementerian Perhubungan, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang mana sudah berkoordinasi dengan baik Pak. Saya ini dan apa namanya mudah-mudahan kedepannya konsen kita memang di sini Pak untuk menjamin keamanan bersama penerbangan ini yang mutlak dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Terima kasih kepada Pak Dirjen Bea Cukai dan dari Barreskrim atas kolaborasi yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dari Direktorat Jenderal Perhubungan. Sebagai tambahan kepada rekan-rekan media bahwa Bea Cukai dalam hal melakukan pengawasan ataupun pencegahan terhadap narkotika bekerja sama dengan Polri, kemudian dengan BNN serta TNI, ini sudah berhasil melakukan ataupun menghasilkan pencegahan narkoba kurang lebih sampai dengan bulan Juni ini di tahun 2026 kurang lebih 7,5
855 ton. Jadi itu bekerja sama dengan Mabes Polri ada sekitar 531 kasus, kemudian dengan BNN 176 kasus, kemudian dengan BP POM ada 13 kasus, dan 172 kasus dengan lainnya. Hal ini tentunya menjadikan konsen ya, bagi Bea Cukai dan stakeholder yang lain dalam rangka membebaskan Indonesia dari narkotik. Tentunya akan terus bekerja sama, berkolaborasi, baik itu di darat, ya, dalam hal ini adalah di perbatasan pintu masuk, kemudian di perairan yang menjadi tempatnya ataupun lalu lintas kapal-kapal masuk melalui pelabuhan-pelabuhan tikus, dan ini akan kita terus lakukan. Terima kasih kepada Barreskrim Polri yang secara intens terus kita melakukan kerjasama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke MC untuk memandu acara selanjutnya. Baiklah hadirin yang kami hormati, beranjak ke agenda selanjutnya yaitu sesi foto bersama para pimpinan bersama barang bukti. Q&A. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Tanya, jawab dong Pak. Lalu lintasnya silakan diatur. Bapak, kita siap. Dari Mas, Pak. Pak Kepala. Kita 3 pertanyaan dulu kali ya. Ya Pak, boleh Pak. Bagus, silakan. Yang pilih Mas, silakan. Dari sini 1, tengah ada nggak? Tengah 1, pinggir 1. Nah, itu yang banyak itu. Mainkan multiple. Perjuangan. Siapa Bapak Tifal Kompas TV? Mau mengonfirmasi karena kan informasi awal terhadap MS ini dia sudah pernah melakukan hal yang sama 3 kali. Sebelum ditindak kali ini, sebelumnya sudah pernah membawa sabu ke Jakarta. Apakah dalam upaya tersangka ini sebelumnya sudah pernah ditindak juga, atau ini akumulasi makanya kemudian baru ditindak saat ini? Lalu kemudian hanya memastikan saja koordinasi dengan otoritas Malaysia akan bagaimana untuk tindak lanjut, karena ini pidananya ancamannya pidana mati, akan bagaimana kemudian tindakannya Pak? Terima kasih. Si co-pilot ini juga apakah tercandu atau memang pada saat proses pengiriman ini memang arahkan untuk menggunakan begitu Pak? Begitu mungkin penegasan aja Pak. Yang kedua. Tengah, silakan. Selamat pagi Pak, David dari TVS Malaysia Pak. Pak, ini tersangka ini dia sebagai Dari mana? TVS Malaysia, media Malaysia Pak. Oh, bisa Malaysia. Yang kedua Pak, ada nama juga di sini. Oh, oke. Si tersangka ini, suspek ini dia sebagai kurir kan, atau memang dia yang tadi disebutkan juga ada 3 kali sebagai mastermind juga, atau dari dalam sedikit. Kemudian adakah suspek lain atau tersangka lain yang kemudian dalam pramugarinya juga terlibat dalam kasus ini Pak? Baik, yang kedua. Terakhir ada dari ini. Ini. Belum. Nah, satu lagi. Dari ini coba. Selamat pagi Mas, saya Rama dari Wartawan Harian Kompas. Ingin bertanya dari awal dia bisa masuk ke dalam, karena memang tadi di negara teman sebelumnya sudah diindikasi 3 kali ya Pak. Dengan proses pilot datang ke Indonesia, datang ke bandara, bagaimana mekanisme pemeriksaannya sehingga banyak barang tersebut ini dengan beraninya dia bawa ke Indonesia gitu. Apakah memang setiap tadi disebutkan oleh Bapak sih memang tidak ada perbedaan ya. Walaupun pilot pasti tetap ada pemeriksaan khusus. Bisa dijelaskan secara kronologi ya Pak. Dia turun dari pesawat, kemudian bagaimana terus diperiksaannya seperti apa, diselipkannya di mana Pak? Dan memang di koper atau ada di barang-barang yang lain sehingga dia merasa bahwa saya aman bisa membawa itu ke Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, berapa penumpang yang dibawa oleh pesawat ini Pak? Kan katanya
kondisi sabu ya, dalam kondisi dia memakai sabu. Itu kan berarti sangat membahayakan. Itu ada berapa penumpang yang dibawa oleh si tersangka itu kan. Terus yang ketiga, dari kepolisian mungkin apakah memang si MS ini sudah terhubung dengan jaringan-jaringan sindikat internasional? Karena kalau dia sampai bawa barang sebanyak ini kan nggak mungkin dia hanya individu ya, hubungan antara individu dan individu. Karena kan si harus pelanggaran kan? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin dari Baris Krim Polri dulu yang bisa menjawab. Terima kasih Bapak. Jadi teman-teman, saya akan merangkum 3 pertanyaan tadi dari Kompas, dari teman-teman media Malaysia, sama yang baju biru tadi dari mana? Kompas TV, Pak. Dari Kompas, dari Kompas. Baik, yang pertama terkait dengan tersangka MS. Fakta cek urinnya yang bersangkutan itu hasil urinnya mengandung 3 zat. Yang pertama MDMA, yang kedua adalah metamfetamin, yang ketiga adalah kokain. Itu jelas. Itu dari dokes yang melakukan pemeriksaan cek urin. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah yang bersangkutan ada indikasi terlibat dalam jaringan internasional? Dugaannya iya. Itu dugaannya. Karena dari hasil interogasi kami, dari hasil BAP kami terhadap tersangka, disampaikan bahwa 3 kali yang bersangkutan membawa barang haram ini ke Indonesia. 2 kali di Jakarta, 1 kali di daerah lain. Dan itu tidak untuk kemungkinan akan bertambah lagi. Jadi kami mohon, kami diberi waktu untuk melakukan penyelidikan mendalam terkait dengan suspek ini. Apakah dia masuk dalam jaringan? Dugaannya iya, dan merupakan jaringan internasional. Apakah dia pengedar? Jelas, dia pengedar. Kenapa? Kami persangkakan tersangka dengan pasal 113 ayat 2, Junto 114 ayat 2, Junto 132 ayat 1, subsidiar pasal 609 ayat 2. Berarti sangat berat apa yang dia lakukan, kegiatan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh tersangka untuk tes ini. Terkait dengan yang lain-lainnya, ya kami mencoba terus tidak berhenti untuk melakukan penyelidikan dan menangkap jaringan ini untuk bisa menghapuskan jaringan internasional yang membawa barang-barang yang masuk Indonesia. Terima kasih. Berarti pengguna aktif atau memang untuk penangkaran aja Pak dia menggunakannya? Terkait pengguna aktif saya tidak bisa mengatakan itu. Fakta cek urin dia positif. Terkait dia pengguna aktif atau tidak, nanti kami akan melakukan assessment di BNN. Yang percobaan dia sebelumnya bawa sabu itu pernah ditindak Pak atau belum? Belum, kalau sudah pernah ditangkap sudah ditangkap dari kemarin loh Mas. Ya. Sasa? Itu menurut interogasi awal. Kami akan gali lebih dalam. Mungkin saya tak jawab yang tadi dulu ya. Kita akan dulu ya, biar nggak berkembang. Izin Pak Dirjen. Silakan. Baik. Jadi rekan-rekan semua, tadi saya sudah sampaikan bahwa pengawasan yang dilakukan Bea dan Cukai itu prinsipnya sama.